Bikin kagum cewek Ike Kemochi Jepang. Lemparan jarak jauh berjarak 50 meter yang sangat jauh dari Pratama Arhan langsung berbuah gol kemenangan. Berkat Indra Sapri, 3 pemain keturunan dari luar negeri resmi memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia. Pelatih fisik timnas Indonesia geleng-geleng kepala melihat kondisi fisik Sandy Walsh saat TC perdana. Sama-sama main di Liga Belgia, Sandy Walsh siap membantu Marcelino Ferdinand mewujudkan mimpi main di Liga Champions Eropa. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Lemparan berjarak 50 meter dari pemain timnas Indonesia Pratama Arhan langsung gemparkan Liga Jepang. Ya, pujian setinggi langit dilemparkan Tokyo Verdy untuk pemainnya Pratama Arhan. Bek kiri timnas Indonesia ini menjadi pahlawan kemenangan melawan Gunma dalam babak kedua Piala Kaisar. Pratama Arhan akhirnya mendapatkan kesempatan bermain di Hiroshi Yofuku dalam laga terbaru Tokyo Verdy. Pemain berusia 21 tahun ini mengisi posisi bek kiri. Awalnya Tokyo Verdy kecolongan dari lawannya. Gunma mencetak gol pada menit ke-36 dan berhasil unggul dengan skor 1-0. Tak berselang lama Tokyo Verdy akhirnya bisa menyamakan kedudukan. Adalah Goki Yamada yang berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Pada akhirnya gol penentu kemenangan Tokyo Verdy tercipta di menit ke-83. Gol itu merupakan open goal dari pemain Gunma. Pratama Arhan punya andil besar dalam gol tersebut. Pemain asal Blora ini menunjukkan senjata rahasianya, yakni lemparan ke dalam yang sangat jauh jaraknya, yakni 50 meter. Nah, bola lemparan Arhan melaju deras ke kotak penalti lawan. Kemelu terjadi tapi pemain Gunma salah mengantisipasi hingga terjadi gol bunuh diri sehingga membuat Tokyo Verdy menang 2-1. Berkat performa yang impresif, Arhan mendapat pujian setinggi langit dari Tokyo Verdy. Ia disebut sebagai pahlawan di laga ini. Ya, pahlawan hari ini adalah Arhan. Dia bermain agresif dalam pertandingan resmi pertamanya setelah sekian lama, tulis akun Twitter resmi Tokyo Verdy. Dia menciptakan kehebohan yang berujung pada gol kemenangan dengan spesialisasi lemparan jarak jauhnya. Tambahnya, tentunya performa impresif ini menjadi modal bagus bagi Pratama Arhan yang akan bergabung ke timnas Indonesia. Skuad Garuda bakal menghadapi 2 lawan kuat di FIFA Matchday Juni 2023, yakni Palestina dan Argentina. Berkat Indra Sapri, akhirnya 3 pemain keturunan luar negeri ini resmi membela timnas Indonesia U23. Ya, berikut ini adalah daftar namanya. Rafael Struijk, ADO Den Haag. Dalam wawancara baru-baru ini, Indra Sapri mencoba melobi ADO Den Haag dan Jong Utrecht, 2 klub yang membawahi 2 pemain keturunan Indonesia, yakni Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Ya, kami lihat nanti terkait regulasi, keduanya mungkin akan kami coba, terpenting kami akan siapkan tim dengan sebaik mungkin, kata Indra Sapri. Ivar Jenner, Jong Utrecht. Seperti yang sudah diungkap Indra Sapri di atas, Ivar Jenner juga berpotensi dipanggil. Gelandang 19 tahun ini dapat memberikan tenaga tambahan di lini sentral timnas Indonesia U23. Kolaborasinya dengan Alvendra Dewangga atau Ananda Raihan bakal memperkukuh lini tengah timnas Indonesia. Jika Marcelino Ferdinand tidak dilepas sang klub KMSK Dense, Ivar Jenner dapat menggantikan peran ex pemain Persebaya Surabaya tersebut. Ahmad Al-Kuwailid, Qatar SC. Meski besar di Qatar, Ahmad Kuwailid memegang paspor Indonesia. Ahmad Al-Kuwailid saat ini berstatus pemain Qatar SC, klub yang mantas di kasta tertinggi Liga Qatar. Bersama Qatar SC di musim 2022-2023, Ahmad Al-Kuwailid mencatatkan 33 penampilan. Kebetulan baru-baru ini Indra Sapri bertemu Ahmad Kuwailid dalam kunjungannya ke Qatar. Sehingga potensi pemain 23 tahun ini membela timnas Indonesia U23 atau senior sangatlah besar.
Ya, ini yang kita lagi coba pantau. Coba pantau apakah nanti akan coba. Kalau coba kan artinya dia pemain keturunan di Qatar. Mau, kita mau, kata Indra Sapri. Pelatih fisik timnas Indonesia dibuat takjub dengan kondisi fisik Sandy Walsh yang sangat perkasa. Ya, pelatih fisik timnas Indonesia Shin Sang-gyu dibuat takjub dengan kondisi fisik Sandy Walsh jelang laga melawan Palestina. Hal itu disebabkan karena Sandy Walsh banyak memakan pisang sebelum berlatih. Shin Sang-gyu menyebut jika kondisi fisik Sandy Walsh tidak mengalami penurunan meski tidak menjalani pertandingan. Seperti diketahui, Sandy Walsh merupakan salah satu pemain yang dipanggil Sintayong untuk mengikuti pusat latihan TC Timnas Indonesia. Adapun TC tersebut dilakukan guna mempersiapkan skuad Timnas Indonesia tampil di FIFA Matchday Juni 2023. Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi Palestina terlebih dahulu di Stadion Gelora Bung Tomo. Selanjutnya Sandy Walsh dan kawan-kawan akan bersua Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Shin Sang-gyu selaku pelatih fisik Timnas Indonesia mengakui kalau kondisi fisik Sandy Walsh sudah cukup bagus. Sebab kondisi fisik pemain KAV Michelin itu terus dipantau tim pelatih skuad Garuda julukan Timnas Indonesia. Ya, Sandy memang pemain yang sangat profesional, bukan karena dia main di Liga Eropa. Akan tetapi Coach Shin terima laporan juga dan selalu berkomunikasi dengan pemain-pemain di luar negeri, kata Shin Sang-gyu. Lebih lanjut, Shin Sang-gyu turut mengatakan Sandy Walsh terus menjaga kondisi fisiknya dengan menjalani serangkaian latihan mandiri. Pria asal Korea Selatan itu pun menyatakan jika persiapan Sandy sudah sangat bagus sekali. Ya, persiapan Sandy sendiri sangat baik, porsi latihan dan meskipun memang tidak ada juga pertandingan selama ini, lanjut Shin Sang-gyu. Meski demikian, Shin Sang-gyu menyebut jika Sandy Walsh masih perlu menjalani sedikit latihan kebugaran untuk mengembalikan kondisi fisiknya di level maksimal. Akan tetapi latihan tersebut tidak dilakukan dengan intensitas tinggi. Sama-sama bermain di Liga Belgia, Sandy Walsh siap membantu Marcelino Ferdinand bermain di Liga Champions Eropa. Ya, pemain naturalisasi Timnas Indonesia Sandy Walsh mengaku tinggal hanya 25 menit dari tempat tinggal Marcelino Ferdinand. Walsh bermain di tim asal Belgia KAV Michelin yang tampil di kasta tertinggi, sedangkan Marcelino baru pindah ke Belgia pada tahun ini setelah direkrut KMSK Deinze, tim kasta kedua dari Persebaya Surabaya. Keduanya merupakan rekan satu tim di Timnas Indonesia dan Walsh mengaku siap menjadi mentor untuk Marcelino, sang wonderkid yang baru berusia 18 tahun. Ya, tempat tinggal kami di Belgia hanya berjarak sekitar 25 menit. Saya sudah sampaikan ke Marcelino bahwa ia bisa datang kapan saja ke tempat tinggalku untuk berbagi pengalaman. Saya siap membimbingnya kapan saja, kata Sandy Walsh. Mengingat Marcelino Ferdinand masih berada di awal karirnya, Sandy Walsh menyadari betul betapa pentingnya bimbingan. Apalagi KMSK Deinze merupakan klub pertama Marcelino Ferdinand di luar Indonesia. Sandy Walsh juga membeberkan tentang mimpi Marcelino Ferdinand bermain di Eropa, yaitu untuk tampil di pentas Liga Champions. Sang bek kanan berusia 28 tahun itu pun mengaku takjub mendengar jawaban dari Marcelino. Ya, usianya terbilang masih sangat muda sehingga berpeluang besar untuk mengembangkan karir sepak bolanya di Eropa. Saya pernah tanya target bermain di Eropa apa? Dia jawab ingin bermain di Liga Champions. Sebuah jawaban yang pertama kalinya saya dengar dari anak muda dari Indonesia, kata Sandy Walsh. Saya katakan siap menjadi pembimbingnya kapan saja. Toh tempat tinggal kami berdekatan sehingga bisa bertemu kapan saja untuk berbagi pengalaman. Dengan begitu Marcelino bisa menentukan langkah karir selanjutnya dengan benar untuk menjadi pemain hebat di Belgia maupun Eropa, pungkasnya. Sandy Walsh dan Marcelino sama-sama memperkuat Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2023 ini. Skuad asuhan Sintayong itu sedang melaksanakan pemusatan latihan di Surabaya jelang menghadapi Palestina pada 14 Juni 2023. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.